Sebagai negara dengan ekonomi yang sangat terbuka, Kanada sering dianggap sebagai model perdagangan bebas yang sukses. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, para ahli ekonomi dan analis kebijakan menyoroti beberapa kesalahan strategis dan hambatan internal yang dianggap fatal bagi pertumbuhan jangka panjang Kanada. Berikut adalah beberapa kesalahan fatal Kanada dalam perdagangan internasional. 1. Ketergantungan berlebihan pada Amerika Serikat. Ini adalah tantangan struktural terbesar Kanada. Sekitar 75% ekspor barang Kanada ditujukan ke Amerika Serikat. Risiko fatal. Ketika AS menerapkan kebijakan proteksionis seperti tarif baja dan aluminium atau ancaman pembatalan perjanjian dagang CUSMA-USMCA, ekonomi Kanada langsung terguncang. Dampaknya, Kanada tidak memiliki daya tawar yang kuat karena hampir seluruh rantai pasoknya terikat pada satu negara tetangga. Jika ekonomi AS melambat, Kanada ikut sakit secara otomatis. 2. Hambatan perdagangan antar provinsi, internal trade barriers. Ironisnya, lebih mudah bagi sebuah perusahaan di Ontario untuk berdagang dengan negara bagian di AS daripada berdagang dengan provinsi tetangganya sendiri, seperti Quebec atau Alberta. Masalah, perbedaan regulasi yang kaku soal ukuran truk, lisensi profesional, hingga standar keamanan pangan antar provinsi menciptakan biaya tinggi. Kerugian ekonomi. Studi menunjukkan bahwa menghilangkan hambatan internal ini dapat meningkatkan PDB Kanada hingga $200 miliar per tahun, sekitar $5.100 per orang. Kegagalan menyatukan pasar domestik ini membuat bisnis Kanada kurang kompetitif di kancah global. 3. Lambatnya diversifikasi ke pasar Asia. Meskipun Kanada memiliki Perjanjian Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), penetrasi pasar ke negara-negara Asia, seperti Tiongkok, India, dan Asia Tenggara, masih jauh tertinggal dibandingkan pesaingnya seperti Australia. Kesalahan, fokus politik dan ekonomi yang terlalu lama terkunci di Amerika Utara membuat Kanada kehilangan momentum pertumbuhan di kawasan Indo-Pasifik yang lebih dinamis. 4. Kurangnya investasi pada infrastruktur ekspor. Kanada memiliki kekayaan sumber daya alam minyak, gas, mineral, yang melimpah. Namun seringkali gagal membangun infrastruktur untuk mengekspornya ke pasar global selain ke AS. Contoh kasus, kurangnya kapasitas pipa minyak ke pesisir pantai memaksa Kanada menjual minyaknya ke AS dengan harga diskon yang sangat besar, Western Canadian Select, yang merugikan negara miliaran dolar setiap tahunnya. 5. Produktivitas yang stagnan. Kanada mengalami masalah kronis dalam rendahnya investasi bisnis pada teknologi dan riset R&D dibandingkan negara-negara OECD lainnya. Dampaknya, tanpa inovasi yang kuat, barang dan jasa Kanada perlahan kehilangan daya saing di pasar internasional karena biaya produksi yang relatif tinggi namun dengan efisiensi yang rendah.